Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Medina Nurhidayah, Sri Mutolingah, Vita Septiani akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi kerangka dan anatomi isi skripsi. Apa itu skripsi? Skripsi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian mahasiswa strata 1 yang membahas hasil penelitiannya sesuai kaidah penelitian dan aturan laporan skripsi. Dalam proses penyusunan skripsi, mahasiswa diharapkan dapat berpikir secara logis dalam menguraikan serta menyelesaikan suatu permasalahan dan bisa menuliskan hasil pikirannya ke dalam bentuk laporan yang tersusun dan sistematis. Karakteristik skripsi. Hasil dari penyusunan skripsi dapat menyajikan hasil-hasil temuan penelitian secara ilmiah yang berguna bagi pengembangan ilmu atau kepentingan praktis administrasi negara dan komunikasi. Secara spesifik, karakteristik skripsi sebagai berikut. Skripsi merupakan karya ilmiah sehingga diperlukan metode ilmiah dalam penelitiannya. Skripsi merupakan laporan tertulis dari hasil penelitian mahasiswa terhadap salah satu aspek kehidupan masyarakat maupun makhluk hidup. Skripsi merupakan hasil penelitian yang digaji berdasarkan fenomena yang terdapat di masyarakat dan relevan dengan penelitian-penelitian yang dilaksanakan sebelumnya. Dalam bidang pendidikan, karya ilmiah ini ditujukan untuk eksplorasi dan pemecahan masalah pendidikan. Dalam bidang non-pendidikan, karya ilmiah ini ditujukan untuk pemecahan masalah keilmuan yang sesuai dengan bidang program studi mahasiswa. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan. Jenis-jenis skripsi. Karya ilmiah ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yakni berdasarkan metode, hasil kajian pustaka, hasil kajian lapangan, dan berdasarkan hasil pengembangan. Jenis skripsi yang pertama yaitu berdasarkan metode penelitian. Berdasarkan metode pengambilan data atau metode penelitian, karya ilmiah ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, skripsi kuantitatif. Adalah skripsi yang metode pengambilan data dan penelitiannya menggunakan kuesioner atau survei yang disebarkan kepada subjek penelitian. Setelah data selesai dikumpulkan, dilakukan pengolahan data menggunakan perangkat lunak untuk mendapatkan kesimpulan. Contoh perangkat lunak yang biasa digunakan yaitu SPSS, MATLAB, Minitab, dan lain sebagainya. Jenis skripsi berdasarkan metode penelitian yang kedua yaitu skripsi kualitatif. Adalah skripsi yang metode pengambilan data dan penelitiannya menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan secara mendalam. Pengerjaan karya ilmiah jenis ini memerlukan waktu yang lebih lama karena memerlukan analisis secara detail dan mendalam, sehingga hasil yang didapatkan akurat. Jenis skripsi yang kedua adalah berdasarkan hasil kajian pustaka. Skripsi jenis hasil kajian pustaka berisi pembahasan suatu topik atau suatu hal yang dilakukan untuk pemecahan masalah yang didasarkan pada pengkajian secara kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Bahan pustaka ini dijadikan sebagai sumber ide atau gagasan yang dapat membangkitkan pemikiran lain. Biasanya data yang diperoleh dari penelitian ini disebut data sekunder. Jenis ini juga menerapkan pola pikir deduktif.
Jenis skripsi yang ketiga yaitu berdasarkan hasil penelitian lapangan. Jenis ini berpijak pada pengumpulan data empiris di lapangan. Biasanya, data penelitian lapangan ini disebut data primer. Karya ilmiah yang berdasarkan jenis penelitian lapangan ini ada dua, yaitu penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dan penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif. Jenis skripsi yang keempat yaitu berdasarkan hasil pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan rancangan kegiatan untuk memecahkan masalah di lapangan dengan memanfaatkan konsep, teori, temuan, atau prinsip penelitian yang relevan. Unsur-unsur skripsi. Skripsi dibagi menjadi 3 unsur utama, yaitu bagian awal, inti, dan akhir. Namun, unsur-unsur ini dapat berbeda format bergantung pada aturan dan kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Unsur-unsur skripsi. Yang pertama, bagian awal skripsi. Bagian awal skripsi terdiri dari sampul luar, sampul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan tim penguji, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Unsur skripsi yang kedua adalah bagian inti skripsi. Bagian inti skripsi terdiri dari yang pertama pendahuluan. Bab pertama ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian kedua, kajian pustaka. Kajian pustaka memuat gagasan teori tentang objek yang diteliti. Sebaiknya, teori yang dijadikan kajian pustaka tersebut relevan dan mutakhir. Relevan maksudnya sesuai dengan permasalahan yang diangkat, sementara mutakhir maksudnya terbaru atau dianggap paling mewakili perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Bagian inti skripsi yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian memuat terkait pola penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, disertai teknik analisis data. Bagian inti skripsi yang keempat adalah hasil penelitian. Hasil penelitian menjelaskan mengenai deskripsi data dan pengujian hipotesis. Biasanya, deskripsi data ini disajikan dalam bentuk grafik atau tabel, serta di bawahnya diberikan sedikit fakta untuk memperjelas isi grafik atau tabel yang disajikan. Sementara pengujian hipotesis memuat penjelasan terkait hasil pengujian pada masing-masing hipotesis secara ringkas dan padat. Bagian inti skripsi yang kelima adalah pembahasan. Pada dasarnya, dalam bab kelima ini bertujuan guna menjawab masalah penelitian yang dirumuskan pada bab pendahuluan. Isinya tidak boleh sembarangan. Penulis wajib melakukan analisis hasil penelitian serasional mungkin. Bagian inti skripsi yang keenam adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan wajib menjelaskan masalah dan apa saja solusi yang ditawarkan penulis. Sementara saran wajib sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas. Unsur skripsi yang ketiga adalah bagian akhir. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan daftar lampiran. Penulis wajib mencantumkan semua sumber dan lampiran-lampiran yang dipakai sebagai acuan dalam menyusun skripsi. Demikian presentasi tugas kelompok mata kuliah Bahasa Indonesia dari kelompok 5 dengan materi kerangka dan anatomi isi skripsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.